Baik, saya kembali ke Pak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Basuki, selain dengan Depok ini apa pola dengan membeli atau membeli lahan agar dibangun waduk dan lain-lain yang dinilai mungkin sebagai penyebab banjir ini juga dilakukan di beberapa daerah di sekitar Jakarta yang lainnya, misalnya Bogor misalnya? Enggak, kami sebetulnya kerja sama Bogor itu cukup baik. Nah, kita hibah kepada beliau untuk buat resapan. Sekarang kami kemarin baru rapat juga minggu lalu dengan Wakil Menteri PU bagaimana untuk membuat sodetan dari Katulampa, dari Ciliwung ke Cisadane. Karena persoalan DKI itu yang utama adalah Ciliwung sebetulnya. Nah, kalau sekarang kita lihat, misalnya kalau kita beli tanah, kita tidak berharap terlalu banyak lah kalau kita ketemu PLT tata ruang yang kita cuma bilang kalau ada gitu loh, langsung marah gitu kan, jangan campuri urusannya kan, ya udahlah kita nggak berhak campurin deh sampai satu hari kita jadi presiden baru gue urusin lu gitu, kira-kira gitu. Kalau sekarang jangan dulu lah, nggak mungkin bisa nyentuh anda kan memang berkuasa kan, otonomi daerah. Tapi kan. sebenarnya apa yang Anda harapkan dari Depok bantu ini untuk mengatasi banjir secara keseluruhan ini Pak Basuki? Ya kita nggak bisa komentar lagi gitu. Kita cuma minta daerah-daerah rendah dari sungai itu jangan diuruk buat perumahan. Karena hampir semua perumahan di Depok kan pinggir sungai gitu loh. Kalau pinggir-pinggir sungai Ciliwung kan pasti diuruk tinggi kan. Tapi kalau anda mau, kan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, kalau anda mau ya sudah. Kami tidak apa-apa. Seperti sekarang kan Cibubur. Cibubur tidak pernah banjir karena ada anda yang jebol, maka itu banjir Cibubur sekarang. Orang bingung. Cibubur nggak pernah banjir, kok jadi banjir Pak katanya? Ya, itu karena jebol. Tapi ya sudah, kita harap anda pelihara baik-baik saja. Tapi kami klarifikasi ya lagi. Jadi semua turap-turap anda, kanal anda pelihara baik-baik saja. Oke, Pak harapan Yayat, kami itu aja udah. Ini memang menarik karena persoalan sebetulnya untuk di Jabodetabek ini kan kita sudah punya BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan. Badan Kerjasama Pembangunan. Antar berapa provinsi nih? Sebetulnya 3 provinsi ya? Dengan ada 8 kabupaten dan kota. Sebetulnya sudah ada tata ruangnya. Pada tahun 2004 pun sebetulnya sudah ada kerjasama antar daerah di Jabodetabek terkait pengelolaan situ. Itu berakhir tahun 2010. Pengelolaan situ. Ini sudah cukup baik sebetulnya kerjasama. Tapi inilah pergantian-pergantian kepemimpinan memang kadang-kadang setiap daerah punya visi misi sendiri terkait dengan pembangunannya. Nah, sekarang antara Depok sebelum lebih jauh, BKSP ini ada di bawah koordinasi siapa? BKSP ini kan bekerja sama antar 3. Ya, jadi sebetulnya pimpinannya berganti-ganti. Kemarin DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta. Sekarang bergiliran ada di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Nanti bergiliran ke Gubernur Banten. Sebetulnya dengan adanya 3 gubernur ini, memang kalau misalnya antara DKI dengan misalnya kabupaten kadang-kadang kan tidak selevel gitu kan, tidak setara. Ada baiknya setiap daerah-daerah kabupaten kota ini bisa berkonsultasi dengan gubernur masing-masing sehingga berbicara. Karena DKI kan levelnya itu di otonominya di tingkat provinsi ya, bukan di kabupaten kota. Yang kedua memang DKI ini kan anggarannya besar, sumber dayanya bagus. Sementara teman-teman sekitar ini kan sangat terbatas. Itu memang ada persoalan. Persoalan misalnya kesenjangan dalam bentuk anggaran program. Kalau misalnya teman-teman di daerah itu misalnya teman-teman di Bogor, coba bisa nggak di puncak dikendalikan konservasinya? Mereka bilang nanti kami juga sumber pendapatan daerah. Penertiban vilanya misalnya. Penertiban villa. Nah, untuk penertiban villa sebetulnya ada yang bagus ya, Kabupaten Bogor dengan DKI. Misalnya Kabupaten Bogor sudah punya data sekian ratus villa yang harus dibongkar. Sementara dia tidak punya dana operasional untuk melakukan pembongkaran. Nah, DKI membantu sebesar 2,1 miliar. Itu sudah disampaikan secara terbuka oleh Kabupaten Bogor bahwa untuk membongkar villa itu harus ada anggaran. Nah, di sini DKI jika punya kepentingan secara tidak langsung bisa diterapkan. Jadi sebetulnya kerjasama antar daerah itu bisa terbuka jika masing-masing bisa mensendirikan rencananya. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi dalam pemanfaatan ruang. Nah, memang agak berat sekarang ya. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Sekarang kebutuhan rumah itu kan membuka ruang, merubah ruang sehingga terjadi dari kawasan-kawasan yang itu kemudian run of air besar. Nah, pertanyaan bagaimana sebetulnya pertimbangan di Bogor, kota dan sebagainya itu bisa memperhatikan kepentingan Jakarta. Nah, yang dikeluhkan teman-teman di daerah memang mengatakan daerah lain ada hibah. Hibah itu agak terlalu kecil buat mereka. Terlalu apa? Terlalu kecil. Dalam konteks memang tahu ya antara 3 sampai 5 miliar. Nah, buat daerah mengatakan bahwa
kelihatannya perlu diperbesar lah hibahnya dalam bentuk bantuan-bantuan yang terkait dengan program misalnya. Jadi memang tapi konteks Depok tadi menolak disebut. Nah, untuk Depok sebetulnya saya dan teman-teman diminta oleh Pak Wali Kota untuk menjembatani lah, artinya dari apa sih yang diinginkan dari Depok itu mempertanyakan satu gini, kira-kira kalau di Depok dibuat waduk atau dibuat taman, kira-kira manfaat apa yang diterima oleh masyarakat? Sebenarnya sudah merespon permintaan dari Pak Basuki ya, Pak Basuki sebetulnya Depok itu memahami apa yang dihadapi oleh Jakarta, tetapi dalam konteks ini mereka lebih yang konkret. Mereka inginnya apa? Yang konkret, yang jika misalnya waduk itu bagaimana sebetulnya konsepnya, rencananya. Karena sebetulnya kan yang ingin didorong oleh teman-teman Depok ini, mohon maaf Pak Wali Kota Depok, karena saya mengikuti acara diskusi dengan Pak Wali Kota pada waktu persoalan ini, bahwa menginginkan konteks yang lebih jelas. Artinya misalnya kalau kita membuat waduk ini konteksnya apa misalnya? Apakah ini terkait dengan pengelolaan air bakunya? Nanti siapa yang mengelola? Bagaimana kerjasamanya? Kedua, kalau misalnya lahan ini berapa besarnya? Kebutuhannya di mana? Lokasinya di mana? Nah, di sini menurut saya persoalan kontestasi antara wali kota ini yang diinginkan Depok ya. Mungkin langsung kita minta jawaban dari Pak Basuki. Bagaimana Pak Basuki, Anda melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman atau pemerintah kota Depok ini sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat? Ya sebetulnya saya bisa mengerti persoalannya. Persoalannya kan memang ini kan oknum aja di Depok yang ngomong. Saya sama Pak Nurmadi oke-oke saja. Ya cuma oknum PLT tata ruang dan pemukiman saja. Yang baru PLT sudah berani ngomong jangan urusin tempat saya gitu loh. Nah harusnya kalau secara logika saya juga bisa mengerti kalau dinas tata ruang pemukiman kan. Kalau Anda buat perumahan kan tentu uang PBB segala macam lebih besar. Nah makanya saya bilang saya tidak bisa memaksa Depok, saya hanya menawarkan. Tapi kalau dari sisi danau, jadi sumber air baku, jadi tempat rekreasi, ya beda dong dengan izin perumahan gitu kan. Nah itu sesuatu hal yang pasti berbeda. Tapi kalau Anda bilang jangan campuri urusan saya, ya saya harus nyelutuk juga gitu kan. Sama seperti sekarang kan, Anda punya masalah di sungai, Anda ada masalah, Cibubur kami kena gitu kan. Tapi kami sudah siap gitu loh. Ini memang pemerintah daerah ya begitu. Kalau pemerintah daerah tidak mau bisa saling mengerti, kami juga sudah siap. Kita bisa buktikan kok ini kok. Ini posisi banjir tahun lalu, awal tahun lalu. Ini semua begitu kita mulai bereskan, saluran-saluran kita mulai bereskan, sebanjir yang sekarang itu sebenarnya hanya segini sebetulnya. Kalau kita mau lihat gitu. Lebih berkurang itu Pak Basuki? Ya itu sangat jelas perbedaan banjir yang tahun lalu dan sekarang. Cuma kan kita selalu expose. Kenapa? Karena memang Pesanggarahan, Sunter dan Angke belum berhasil kita normalisasi. Terlalu banyak rumah-rumah yang liar. Nah kita sudah minta Menteri PU juga untuk bantu kami supaya buat sodetan. Nah dia udah lakukan sodetan ke Kanal Banjir Timur, tapi ada sodetan lagi ke Cisadane. Ini perlu bicara lagi sama Provinsi Banten. Kalau nggak ada uang, kami bersedia hibah. Ada mau 2 triliun, 3 triliun. Kalau disebutkan terlalu jadi bisa menambah, bisa ya? Bisa menambah Pak Basuki ya, karena tadi Pak Yayat bilang kita nggak masalah. Cuma masalahnya kan kita tahu juga kan, Indonesia ini kita belum menganut pembuktian terbalik harta pejabat gitu loh. Kalau proyek Anda tidak jelas, kami juga tidak mau hibah terlalu jelas. Tapi kalau sodetan ke Cisadane jelas, Anda mau 4 triliun, 1 tahun 2 triliun, kami minta izin DPRD, kita hibahkan, nggak masalah. So itu tidak ada masalah dengan daerah-daerah penyangga lain gitu. Itu ada oknum aja. Seorang PRT tata ruang pemukiman yang sok aja gitu loh. Baik, kalau dia nantang saya tantang balik gitu kan. Anda ngomong seenaknya, saya ngomong seenaknya juga gitu loh. Baik. Itu masalahnya. Itu kalau itu sayang sekali mungkin PLT-nya ya. Kalau ininya masalah PLT-nya, tapi kita semangatnya untuk mencari tahu begitu Pak Basuki. Kalau kita dengarkan lagi. Wali kotanya baik-baik aja kok, ketemu PLT-nya aja belagu gitu loh. Pak Yayat sebenarnya lebih detail lagi apa yang diinginkan, misalnya jadi waduk ini jadi dibangun. Sebetulnya gini, manfaat untuk masyarakat Depok maksudnya. Pertama begini, Pak Nur Mahmudi itu sebetulnya menyambut apa yang dikatakan oleh Pak Basuki. Dia mengundang saya dan Pak Firdaus Ali untuk berbicara di depan wali kota dan semua stafnya untuk menjabarkan apa sebetulnya persoalan banjir ini dikaitkan antara hulu, tengah dan hilir ini. Nah, tapi yang menjadi keinginan Depok itu detailnya itu tadi persis dikatakan oleh Pak Ahok maupun Pak Nur Mahmudi adalah bentuk konkretnya apa kira-kira rencananya. Sudah sejauh mana sih pembahasannya? Ya sebetulnya mereka ingin mendapatkan masukan dari para ahli dalam konteks ini. Kira-kira posisi Depok itu terhadap
Jakarta secara strategis apa yang harus dilakukan. Kemudian bentuk kerjasama dengan DKI apa. Jadi dalam hal ini kalau tadi Pak Ahok mengatakan memang ini hanya persoalan statement saja yang mungkin tidak pas. Kalau tetapi sebenarnya Pak Ahok apakah sudah pernah bertemu dengan Pak Nur Mahmudi membahas soal waduk yang ada di bantaran untuk bantaran di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung ini? Kita baru tingkat BKSP gitu loh. Kan selama ini yang hubungan dengan gubernur Pak Gubernur, bukan saya. Iya. Jadi belum ada begitu awalnya, bolanya sampai di mana dan realnya sampai bagaimana begitu konsep pembahasannya. Sebetulnya di BKSP itu sudah ada pembahasannya, sudah ada di BKSP gitu loh. Nah, cuma kan memang makanya saya masing-masing daerah kan tentu pengen PBB-nya naik, PAD-nya naik. Kalau tanah Anda bisa buat perumahan, dirubah jadi danau kan beda. Kalau perumahan kan ada pajak bumi bangunannya, ada masyarakat tinggal di sana. Makanya saya pikir sekarang kami lagi minta Wamen PU untuk supaya bisa buat sodetan lagi ke Cisadane. Karena Cisadane juga airnya kekurangan. Kami kan Palija ingin beli air, dibatasi karena perkembangan Tangerang juga besar. Nah, kalau itu bisa pindahkan 300 kubik per detik, tentu dilihat ya, kalau Cisadane tinggi tentu kita stop pintunya. Kita akan serahkan kepada Tangerang untuk mengendalikan pintu ini gitu loh. Ketika mereka butuh air dia buka. Jadi kami juga akan buat sodetan lagi dipelajari secara teknis dari Casablanca pindah dengan box carpet itu gorong-gorong kita harap bisa pindahkan dari Ciliwung juga ke Kanal Banjir Timur. Nah ini kita lagi pikirkan karena momok utama itu memang ada di Ciliwung. Sebenarnya koordinasi dengan daerah-daerah lainnya berjalan lancar atau lancar dengan aksi atau lancar sekedar retorika saja atau memang ada kendalanya sih Pak Basuki? Nah kalau menurut saya ada kendala karena yang ditaruh di BKSP pun nggak bisa ambil putusan. Itu seperti orang-orang buangan akhirnya. Kita keluarkan 2 miliar, 3 miliar untuk kerja, hanya kerja seperti itu tapi nggak pernah punya kuasa gitu loh. Makanya dari dulu Bang Yos minta supaya ada undang-undang megapolitan kan, supaya bisa ada gubernur bisa mengendalikan. Nah kalau seperti sekarang kita bentuk BKSP juga sebenarnya percuma. Saya sempat bilang kalau BKSP kayak gitu baik dibubarin supaya nggak ada biaya tahunan, lebih baik kita buat rapat langsung diputuskan. Tapi tingkatnya udah tingkat bupati, tingkat wali kota dan gubernur supaya cepat putusannya. Mungkin yang koordinasi lebih baik Menteri PU daripada bikin BKSP ngabisin uang, orang yang tempatin pun stres juga kayak orang buangan di sana gitu loh. Nggak ada rezekinya kan kalau namanya itu kan. Artinya harus dikomandani oleh itu yang pemerintah repot, pusat gitu. Begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi juga kita akan soroti juga kalau tadi soal koordinasi dengan daerah-daerah lain di sekitar Jakarta, lalu bagaimana permasalahan di dalam Jakarta sendiri, kenapa banjir masih juga terus terjadi? Kita akan mengulasnya nanti setelah jeda berikut ini.